Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Suputra. Saya akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Nuzulul Quran. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran untuk yang pertama kali bisa diperingati oleh umat Islam yang dikemas dalam suatu acara ritual yang disebut dengan Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran untuk pertama kali merupakan tonggak sejarah munculnya satu syariat baru dari agama Tauhid, yaitu agama Islam, sebagai penyempurna dari agama-agama Tauhid sebelumnya. Alim ulama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahapan. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua ke Bait Al-Izzah di langit dunia, dan kemudian baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluan yang ada dan kasus-kasus yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Menurut pendapat yang terkuat dari riwayat yang sahih, firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah firman-Nya di surat Al-Alaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan peraturan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum pernah ia ketahui. Baiklah, materi selanjutnya akan disambung oleh Lutfi Al-Fajri Zanil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Al-Fajri Zanil. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang Nuzulul Al-Quran. B. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. 1. Lauhu Mahfuz ke Baitul Izzah. Riwayat pertama menyatakan Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhu Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Dr. Syahrul Anwar mengatakan peristiwa Nuzulul Al-Quran menurut riwayat ini Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. 2. Dari Baitul Izzah ke bumi. Adapun di tahap kedua, Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, berikutnya diturunkan ke bumi. Dr. Syahrul Anwar mengatakan proses tahapan kedua ini Al-Quran terjadi secara berangsur-angsur. Pada proses penurunan terjadi pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. 3. Malaikat Jibril. Semua penurunan Al-Quran melewati malaikat Jibril. Sebagaimana diketahui, malaikat Jibril merupakan malaikat penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal inilah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, yakni firman Allah, yaitu Al-Quran, kepada Rasulullah SAW. Turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril ini pun disampaikan secara berangsur-angsur, berupa beberapa ayat dari surat ataupun surat pendek secara utuh. C. Periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu Al-Quran berangsur-angsur turun selama kurang lebih 23 tahun, sebagaimana meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun dan 22 bulan serta 22 hari. Para ulama Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah. Yang kedua, periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Menurut Sa'id Al-Qudlari dalam bukunya Tarikh Hashi, masa turunnya Al-Quran yang dimulai dari tanggal 17 Ramadan turun ke 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga akhir turunnya ayat pada 19 Zulhijjah tahun ke-63 dari usia beliau, tidak kurang dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa ini kemudian dibagi oleh para ulama menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dimulai ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima ayat-ayat Al-Quran pada 17 Ramadan pada 41 dari kelahiran beliau hingga awal Rabiul Awal ke-54 dari kelahiran beliau, yaitu sewaktu beliau akan berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Baiklah, sekian pembacaan materi tentang Nuzulul Al-Quran. Sekian, terima kasih.